Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Rahayu, NIM L1A11967, kelas A, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Halu Oleh. Di sini saya akan melakukan penyelesaian tugas praktikum 2 ilmu reproduksi ternak yang berjudul estrus pada sapi betina. Estrus atau birahi adalah kondisi di mana ternak betina ingin dikawin. Birahi pada ternak terjadi setelah ternak dewasa. Usia dewasa pada ternak ruminansia bervariasi tergantung kondisi tubuh dan pakan. Kelamin dewasa pada sapi 1,5 sampai 2 tahun. Sedangkan dewasa tubuh 2 sampai 2,5 tahun. Deteksi birahi salah satu faktor yang penting menjadi perhatian dalam budidaya ternak ruminansia. Ketetapan mendeteksi birahi akan pengaruh terhadap ketepatan waktu perkawinan. Perkawinan pada waktu birahi yang tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebuntingan. Karena perkawinan ternak ruminansia di luar waktu birahi tidak akan terjadi kebuntingan. Oleh karena itu, peternak harus mengetahui tanda-tanda birahi agar tepat pada saat mengawinkan ternak. Selain ketepatan waktu kawin, juga akan memperpendek calving interval. Ya, langsung saja ke siklus estrus. Siklus estrus dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, proestrus atau persiapan. Fase ini terjadi perubahan tingkah laku, perubahan alat kelamin luar. Pada ovum terdapat folikel the graft, kelenjar endometrium tubuh memanjang, serviks terjadi relaksasi, terjadi pertumbuhan folikel yang tepat. Kedua, estrus. Pada fase ini folikel the graft sudah matang, sekresi lendir serviks maksimal, dinding folikel tipis sehingga ternak responsif terhadap pejantan dan ingin dikawini. Yang ketiga, metastrus. Fase metastrus terjadi setelah estrus selesai. Ternak menolak untuk kopulasi, ada korpus hemorrhagicum pada ovarium. Serviks sudah menutup. Fase ini terjadi penurunan kadar estrogen. Yang keempat, diestrus. Fase diestrus tidak ada aktivitas kelamin. Ovarium terdapat korpus luteum dan ternak dalam keadaan tidak bunting. Berakhir pada saat regresi korpus luteum. Kemudian, tanda-tanda birahi pada ternak pada sapi atau ternak ruminansia. Yang pertama, terlihat vulva dengan istilah 3A, aban, aboh, dan angat. Keluar lendir dari vagina, gelisah atau menaiki sapi lain atau kandang. Vulva bengkak dan hanya warna kemerahan. Keluar air mata dan dinaiki pejantan atau sapi lain. Sapi akan hanya diam. Ekor sapi sering diangkat ke atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi estrus pada ternak ruminansia, khususnya sapi betina. Yang pertama, kadar hormon dalam tubuh ternak. Jika hormon-hormon reproduksi bekerja dengan baik, maka akan terjadi estrus. Yang kedua, kecukupan nutrisi. Definisi nutrisi atau kekurangan kandungan nutrisi yang dikonsumsi.
oleh ternak dapat mempengaruhi status reproduksi ternak. Yang ketiga, kondisi alat reproduksi. Kondisi di mana alat reproduksi normal atau tidak. Kondisi ini berpengaruh terhadap timbulnya estros. Yang ketiga, siklus birahi. Siklus birahi adalah jarak dari birahi yang satu ke birahi berikutnya. Siklus birahi diatur oleh mekanisme endokrin dan neuroendokrin, yaitu hormon-hormon dari hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Siklus birahi pada ternak berbeda-beda tergantung jenis ternak. Siklus birahi, lama birahi, dan ovulasi pada sapi, yaitu siklusnya 21 sampai 22 hari, lamanya 18 sampai 19 jam, dan ovulasi 10 sampai 11 jam. Yang kemudian ovulasi. Salah satu yang penting pada saat birahi adalah terjadi ovulasi, karena birahi tanpa ovulasi tidak akan terjadi fertilisasi. Ovulasi adalah pecahannya folikel yang telah matang disertai keluarnya ovum dari folikel tersebut. Lapisan sel telur atau ovum terdiri dari pemberian vitelin, zona pellucida, dan cumulus ovulosus. Ovulasi merupakan rangkaian mekanisme fisiologis, biokemikal, dan biofisikal. Keberhasilan perkawinan baik IB maupun kawin alam apabila terjadi pertemuan sel telur atau ovum dengan sel spermatozoa. Terjadi ovulasi pada ternak manusia bermacam-macam tergantung jenis ternaknya. Waktu yang paling tepat ternak ruminasi untuk dikawinkan pada saat menjelang ovulasi. Pada sapi sekitar 10 jam setelah standing head. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi kali ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.